adalah semua pelanggaran dalam agama yang dilarang oleh Allah. Definisi sederhananya. Dan dosa dibagi dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar teman-teman sekalian adalah semua pelanggaran dalam agama yang diikuti dengan ancaman berat, seperti laknat, murkah, kecelakaan, siksa kubur, siksa neraka. Jadi kalau misal ada ancaman kekufuran, misal kata Nabi SAW, perbedaan dasar antara kami dengan orang-orang kafir adalah sholat 5 waktu. Siapa yang meninggalkannya, dia telah kafir. Ada ancaman kekafiran meninggalkan sholat 5 waktu. Berarti meninggalkan sholat 5 waktu adalah dosa besar. Jadi kalau diikuti ada ancaman-ancaman setelahnya, maka namanya dosa besar. Kalau dosa kecil teman-teman, semua pelanggaran dalam agama yang tidak diikuti dengan ancaman. Seperti misal, Nabi SAW mengatakan siapapun yang menurunkan pandangannya dari yang haram, misal ada lawan jenis lewat, diturunkan pandangannya, dia nggak mau lihat, maka Allah akan tanamkan di dalam hatinya keimanan sampai hari kiamat. Ini kata ulama mengatakan memandang lawan jenis dosa, tapi dosa kecil, tetap dosa berat memang sebenarnya. Nanti akan kita jelaskan efeknya ya. Tapi karena tidak ada ancaman bersamanya, berarti dia masuk dosa kecil. Tapi kalau ada ancaman, berarti dosa besar. Ya. Makanya Imam Az-Zahabi rahimahullah menyusun dalam buku beliau namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ini kalau teman-teman ikuti di YouTube sudah lengkap 106 dosa besar, saya bahas panjang lebar semuanya, dari syirik, durhaka kepada orang tua, riba, dusta dan segala macam ini, itu adalah semua dosa besar. Ya. Karena semuanya diikuti dengan ancaman-ancaman, tapi dosa kecil tidak diikuti dengan ancaman. Kalau teman-teman bisa mengontrol diri, tidak melakukan dosa-dosa besar, maka secara otomatis dosa-dosa kecil yang kita lakukan dalam keseharian dimaafkan oleh Allah dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Misal kita lihat firman Allah dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 31. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Dan kalau kalian semua menjauhi dosa-dosa besar yang diantara dosa-dosa dilarang kalian mengerjakannya, niscaya kami akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kecil kalian, dan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, surga. Dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun." Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dari perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memaafkan. Juga dalam surah lain, surah An-Najm, surah nomor 53 ayat 32, Allah juga menyebutkan masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa 'alamu bikum in idz ansha'akum minal ardi wa idz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, syirik, durhaka kepada orang tua, riba, zina, semua dijauhi, judi, ya, memamerkan aurat dan seterusnya, maka semua dosa-dosa kecil kalian akan kami maafkan. Sesungguhnya Tuhan kalian maha luas ampunannya, dan dia telah mengetahui tentang keadaan kalian ketika kalian masih di dalam perut ibu kalian. Dan janganlah kalian mengatakan diri kalian suci, karena dia lebih tahu tentang siapa orang yang bertakwa. Tentu teman-teman sekalian, apa yang saya sampaikan sekarang belum selesai. Jangan dianggap, oh kalau gitu dosa kecil kita lakukan saja. Jangan. Kita sedang menjelaskan dulu tentang pembagian dosa besar dan kecil. Bedanya hanya dosa besar ada ancaman, dosa kecil nggak ada ancaman. Dan dosa-dosa besar kalau dijauhi, dosa kecilnya bisa dimaafkan sama Allah. Baru sampai sebatas itu. Kita akan bahas lebih dalam teman-teman. Dosa besar, kalau kita lakukan dosa besar harus taubat nasuha. Kalau dosa kecil tidak taubat pun, dengan amal-amal soleh bisa dimaafkan. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam buku beliau Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan tentang bab taubat. Beliau mengatakan taubat itu akan diterima oleh Allah kalau memenuhi 3 syarat. Yang pertama, meninggalkan dosa itu seketika. Lagi zina, berhenti. Lagi riba, berhenti. Lagi mabuk khamr, berhenti. Berhenti dari dosa itu. Yang kedua, sesali.
Yang ketiga, janji sama Allah, antara dia sama Allah tidak akan mengulanginya. Ya Allah, saya tidak akan ulangin nih. Maka diterima. Sebagian ulama menambahkan dengan syarat keempat, yaitu menyibukkan sisa umur dengan amal saleh. Karena banyak teman-teman sekarang orang pernah berzina, lalu dia tobatnya setahun, tahun depan terjerumus lagi dalam zina. Kenapa? Karena waktu yang dia pakai dulu berzina, misal jam 10 sampai jam 11 dia suka ke diskotik misalnya, atau dia suka mabuk-mabukan. Ini dia waktu taubat, dia nggak isi waktu ini dengan ibadah. Mungkin dengan majelis ilmu seperti ini, mungkin dengan kumpul dengan teman-teman orang soleh, mungkin dengan tidur cepat supaya bisa bangun sholat malam, mungkin dengan baca Al-Quran, banyaklah bisa dilakukan. Nah ini tidak dilakukan, maka dia tahun depan, selama dia 1 tahun itu syaitan goda terus, diingatkan terus tentang zinanya itu, supaya dia ulangi. Makanya ulama masukkan syarat keempat, menyibukkan diri dari sisa waktu umur ini dengan amal soleh. Jadi kalau dosa besar, kalau dosa kecil boleh dimaafkan dengan kesalahan, dengan amal soleh. Misal Allah mengatakan, ulaika alladzina yubaddilullahu sayyi'atim hasanat. Mereka-mereka itulah yang Allah ganti ya pahala dosa mereka menjadi pahala. Ada orang yang ganti, orang Allah ganti. Juga dikatakan innal hasanata yudhibna sayyi'at. Allah berfirman dalam ayat lain, sesungguhnya semua amal soleh akan membersihkan dosa-dosa. Contoh yang lain, hadis Nabi SAW. Beliau pernah mendatangkan seember air, minta untuk berwudu. Lalu Nabi SAW berwudu dengan sangat indah. Dari telapak tangan, dari kumur-kumur, dari hidung, dari wajah, kepala, sampai kaki, indah sekali. Sahabat semua menyaksikan, kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamnya masjid, demi Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudu seperti wuduku ini, kecuali akan berjatuhan semua dosa-dosa kecilnya bersamaan dengan tetesan air terakhir. Jatuh dosanya. Berarti amal soleh apapun, sholatnya, wuduknya, puasanya, bakti sama orang tuanya, baca Qur'annya, akan membersihkan dosa-dosa. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, antara sholat dengan sholat 5 waktu, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, antara umrah dengan umrah dalam riwayat lain, akan menjadi pembersihan dosa-dosa kecil diantaranya kalau dosa besar dijauhi. Jadi kalau dalam waktu-waktu ini kita tidak ada dosa besar, maka Allah jadikan ibadah-ibadah kita itu jadi pembersih dosa-dosa. Baik teman-teman sekalian, saya ingin titik beratkan dulu sedikit. Dosa-dosa kecil, sekecil apapun, apalagi dosa besar ya, kita bicara dosa-dosa kecil, apalagi dosa besar, kalau dikerjakan, betul dosa kecil itu akan dimaafkan oleh Allah dengan ibadah-ibadah. Tapi ingat, dosa-dosa kecil ini ada pembersihannya. Ada pembersihan. Jadi jangan teman-teman mengkhayal, kalau buat dosa, lalu Allah tidak akan hukum. Itu nggak benar. Allah pasti akan hukum, sekecil apapun dosa kita lakukan. Ini perlu digarisbawahi ya, walaupun dosa kecil, akan ada pembersihan. Kenapa kita dalam setahun sering sakit kadang-kadang? Ada flu, ada demam, kadang-kadang kita lagi jalan keseleo, ada kehilangan barang, ada utang orang tidak bayar, ada banyak. Cobaan datang. Kenapa datang teman-teman sekalian? Pembersihan terhadap dosa kita. Kalau kita pernah menggibah orang, dosa besar nih gibah, nggak boleh kan? Tobat nih, sudah kita tobat kepada Allah. Janji tidak akan ulangi lagi, Allah berhenti. Jangan heran teman-teman, pada saat kita sudah tobat, tiba-tiba kita digibah oleh orang lain. Jangan kaget, karena ini pembersihan itu harus ada pembersihannya. Nggak bisa enggak. Dosa kecil atau dosa besar ada pembersihan. Makanya kata Nabi SAW, al-jaza min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Ada balasannya. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, kama tadinu tudan. Sebagaimana kau berperilaku, kau akan diperilakui. Hari ini kita pukul, besok kita dipukul. Hari ini kita gunjing, besok kita digunjing. Hari kita mencuri, kita bisa dicuri. Emang begitu. Ada balasannya. Supaya manusia kapok, tidak akan ulangi lagi. Jadi jangan berpikir tadi sekali lagi, ini yang saya ingin titik beratkan, oh dosa kecil, gampang, dimaafkan sama Allah kalau saya sholat. Benar, untuk hukuman akhirat gak ada, dimaafin sama Allah. Tapi pembersihan di dunia ada. Gak ada tidak dibersihkan sama Allah. Makanya ada sakit, ada cobaan, ada segala macam hal. Kalau orang mukmin datang cobaan padanya, pembersihan dosanya dan peninggian derajatnya. Emang begitu. Baik. Bagi teman-teman yang masih berpikir berbuat dosa, misal, nggak apa-apa deh saya pacaran misalnya, nggak apa-apa deh saya minum khamar, saya juga sholat, nggak apa-apa deh saya begini, nggak apa-apa deh saya begitu. Perhatikan efek buruknya dosa. Yang pertama teman-teman sekalian,
Kalau seseorang berbuat dosa, hidupnya akan sempit, sumpek. Kalau orang mabuk malam, tidur nih dalam keadaan mabuk, bangun tidur demi Allah sumpek, pasti suntuk. Nggak ada orang bangun gembira habis mabuk tadi malam, nggak ada. Orang habis berzina pasti nyesel, walaupun orang non muslim tuh. Secara fitrah, perbuatan dosa Allah akan jadikan sempit di jiwanya orang itu, walaupun itu orang kafir, sumpek dia. Cuma orang yang tidak tahu agama, dia nggak tahu harus kemana arahnya, maka habis mabuk tadi malam, mabuk lagi besok malam, larinya ke situ lagi. Padahal makin banyak dia buat ini, dia makin banyak minum racun. Dosa itu teman-teman seperti segelas racun. Kita tahu itu racun atau tidak, tetap berbahaya. Tapi orang kalau tahu, mematikan. Orang kalau tidak tahu, bertahap, tapi tetap berbahaya buat dia. Dia tidak bisa bilang, wah saya tidak tahu kalau itu racun, maka tidak apa-apa di badan saya. Enggak, pasti tetap berbahaya. Dosa itu seperti itu. Jangan anggap remeh, nggak bisa dimain-main ini. Hidup sempit ini akan ada teman-teman. Kata ulama disepakati semua, orang muslim, orang kafir, tahu tidak tahu hukumnya akan mendatangkan hidup sempit. Hidup sempit adalah sumpek, suntuk, sedih. Tiba-tiba kita merasa sedih sendirian, nggak tahu harus buat apa. Orang-orang yang tidak punya iman, larinya bunuh diri, larinya minum racun, dan seterusnya. Allah berfirman dalam surah Toha, ini efek pertama, efek buruk dari dosa adalah hidup sempit, sumpek, suntuk, sedih, gangguan yang terjadi dengan kerabat, pendamping, ya. Sampai sebagian ulama salah bilang, saya tahu saya punya dosa kalau tiba-tiba saya lihat istri saya berubah dengan saya, tunggangan saya, kuda yang saya mau naikin berubah. Kita mau jalan, mobil kita tiba-tiba kempes bannya. Ada apa nih? Muhasabah coba. Tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Karena orang kalau tidak ada dosanya, itu mulus semua, lancar semua itu. Karena Allah janjikan orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dalam hidupnya. Berarti orang lawannya yang berdosa sempit jalannya, susah. Allah berfirman dalam surah Toha, surah nomor 20 ayat 124. Teman-teman yang pegang Quran dibuka ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, sengaja berbuat dosa, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit, sumpek, sedih, suntuk. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat kalau tidak sempat taubat dalam keadaan buta, tidak melihat. Yang kedua teman-teman, orang yang berbuat dosa dipastikan oleh Allah kalau dia tetap ngotot dalam kesalahannya. Kalau dia tahu itu salah, dia segera bertobat, itu bagus. Tapi kalau dia tidak tahu itu dosa atau dia tidak mau tahu, tetap aja berbuat dosa, maka akan menjadi penyebab kesesatan dan jauh dari petunjuk. Dia makin jauh dari keimanan, jadi nggak bisa khusyuk sholat. Teman-teman di sini maaf yang hadir, kalau masih sholat tidak bisa khusyuk, berusaha nggak bisa khusyuk, coba istighfar kepada Allah. Ada dosa yang mengganjal tuh. Kalau dosa kita sudah dibersihkan teman-teman, kita akan khusyuk sholat, kita akan tersentuh kalau baca Quran, nangis nanti itu. Kalau itu belum terjadi berarti masih ada dosa yang mengganjal. Coba istighfar, terus taubat kepada Allah, karena masih ada yang ganjal. Allah berfirman, Allah yang maha kaya telah berfirman dalam surah Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran yakun lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut, kata Allah, laki-laki yang mengaku beriman dan perempuan yang mengaku beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu keputusan, jangan buat dosa, buat ketaatan. Mereka masih punya pilihan lain, mereka masih tetap mau melanggar, nggak mau patuh gitu. Maka kata Allah, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, tetap mau berbuat dosa, dia sudah tahu itu dosa, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Sulit dia untuk khusyuk, nggak bisa khusyuk, susah. Teman-teman kalau banyak, coba 1 minggu istighfar kepada Allah, tutup kuping, jangan dengar musik kecuali Al-Quran. Coba lakukan itu. Kemudian azan ke masjid, coba tiap hari baca Al-Quran, apalagi Ramadan akan datang, maksimalkan coba dengan itu. Coba jaga diri dari dosa. Perhatikan perasaan dan iman kita seminggu itu dengan seminggu yang lalu, jauh sekali. Apalagi sebulan, apalagi setahun. Makin sering kita kentalkan hubungan kita dengan Allah, maka makin kental sekali perasaan itu. Besok teman-teman saya sarankan hadir. Acara kita besok indahnya menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. Saya akan banyak sebutkan kisah orang-orang soleh, bagaimana mereka pada saat sudah sampai pada tingkat kehusyuan itu, nyaman hidupnya,
di mana-mana dia akan selalu nyaman, tentram, mudah untuk tersentuh, mudah untuk bersyukur dan seterusnya. Yang ketiga teman-teman sekalian, efek daripada dosa, selain tadi yang kedua sesat, akan Allah dampingkan padanya syaitan. Jadi orang ini nanti akan ada syaitan di sebelahnya yang selalu menemani dia. Allah jadikan itu sengaja, karena orang ini suka berbuat dosa. Jadi kalau ada orang dari diskotik ke diskotik, dari mabuk ke mabuk, dari zina ke zina, gonta ganti itu aja program hidupnya, Allah akan dampingkan dia dengan syaitan. Syaitan itu jadi temannya terus. Jadi makin sesat dia, makin jauh. Kecuali dia sendiri segera taubat, berhenti, baru Allah cabut. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf, surah nomor 43 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Quran, maksudnya berbuat dosa, kata ulama tafsir, kami akan adakan baginya syaitan yang menyesatkannya. Maka syaitan itu selalu menjadi teman dan menyertainya. Jadi sudah banyak efeknya, sudah 3. Sumpah ada, sesat iya, tidak bisa khusyuk, kemudian juga syaitan mendampinginya. Yang keempat, terancam masuk neraka. Meninggal, tidak sempat taubat, masuk neraka, bahaya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, Allah yang maha keras siksaannya berfirman, surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedangkan ia akan kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. Juga teman-teman dalam surah Jin, surah nomor 72 ayat 23, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, illa balagan minallahi wa risalatihi wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada. Akan tetapi siapapun yang menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya, kata Nabi SAW, Allah suruh Nabi berkata, akan tapi aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, tetap buat dosa, dari dosa ke dosa, sesungguhnya dia akan baginya neraka jahanam, dan dia bisa kekal selama-lamanya di dalam situ. Dari dosa teman-teman sekalian itu, Allah sudah buat begini, semua dosa itu sebenarnya dibenci sama Allah, diberikan ancaman yang berat. Zina lah, riba lah, fitnah lah, ngambil barang orang, mencuri lah, mabuk lah. Ini semua dosa-dosa teman-teman, Allah benci. Allah timpahkan padanya siksaan. Nah, diancam. Dan dibuat juga oleh Allah, manusia tidak suka. Kalau ada orang hidup di tengah-tengah kita suka durhaka sama orang tuanya, bantah-bantah ibu sama ayahnya, suka fitnah, suka ghibah, suka mencuri, suka berzina, suka ganggu istri orang, suami orang, ini semua dibenci oleh manusia. Secara alami, Allah benci, hukumannya berat, dan juga dibenci oleh manusia. Semua ketaatan, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, semua yang baik-baik, sholat, semua ini teman-teman disuka sama Allah, diberikan pahala yang besar, dan juga disuka oleh manusia. Gak ada orang yang rajin ke masjid sholat, orang suka bantu orang susah, senyum kalau ketemu sama muslim, bakti sama orang tua, lalu dibenci sama orang, gak ada. Semua orang suka dia. Maka kita secara alami kalau patuh sama Allah menjadi orang yang baik, buruk maksiat sama Allah jadi buruk, gitu ya. Harus difahamin poin ini teman-teman.